Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sewu niki kula pun vaksin ping kalih, pun booster sepindah, pun keneng omikron nggih sepindah. Nyuwun sewu kula buka masker. Nggih. Ya alhamdulillah ibu-ibu nek bapak-bapak pripun. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Yang terhormat Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Satmono yang hadir bersama kita, Ayahanda Pimpinan Wilayah Muhammadiyah yang hadir membersamai kita dengan arahan dan suaranya yang merdu, Bapak Dr. Haji Untung Cahyono. Jangan lupa di like, dan subscribe di YouTube. Saya beberapa hari yang lalu dikirimi video beliau nyanyi. Saya membayangkan kalau Allah yarham Mas Didik Kempot masih hidup, mungkin akan ngajak duet muter beliau kemana-mana. Yang terhormat ibu-ibu jajaran pimpinan daerah Aisyah Gunung Kidul, Bapak dan Ibu pimpinan cabang Muhammadiyah dan Aisyah se-Gunung Kidul, Ortom di tingkat Kabupaten Gunung Kidul, dan yang saya banggakan, saya syukuri jamaah calon haji 190 jamaah calon haji se-Kabupaten Gunung Kidul, 126 itu dari Persyarikatan Muhammadiyah. Jadi kalau Muhammadiyah tidak ngirim haji, mungkin hanya 60-an orang yang berangkat dari Gunung Kidul. Nah, nanti tentang haji di bagian nanti. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah wa syukurillah bahwa hari ini kita mendapatkan anugerah Allah yang pertama namanya kesehatan. Karena sehat maka kita bisa hadir di acara, di ta'lim yang mulia ini, yang membuat kita bisa bersilaturahim, yang membuat kita bisa mendapatkan tambahan ilmu, yang membuat kita menjadi lebih dekat dengan apa yang kita niatkan, yang tadi disampaikan Pak Untung, yaitu iman, Islam, dan kalau tapak suci ketambahan akhlak. Iman, Islam, akhlak. Iman itu sing ten jero dodo. Dodone dhewe, Pak. Dodone dhewe. Apa yang kita pegang, kita yakini. Tadi yang saya bacakan di khutbatul hajat, perintah puasa, jadi sak menika sasi Syawal. Sasi Syawal menika lajenganipun sasi Ramadan. Nah, perintah puasa di bulan Ramadan itu di surat 2 183, surat Al-Baqarah. Itu kalimat pertamanya mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Monggo naik kagungan handphone wonten aplikasi Qur'annya boleh dibuka. Ya, dibaca sama-sama. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Mila kita semua bersyukur Allah masih memberikan kita iman, sehingga kita datang pagi-pagi dari rumah, dari pelosok Gunung Kidul, kemudian sampai ke sini. Pak Untung ini dari pelosok kota, kota ini dari pelosok wong adoh tekan mriki. Itu untuk apa? Untuk merekatkan iman di antara kita. Maka pilihlah lingkungan teman yang seiman dalam konteks tertentu, sehingga kita akan lebih kuat, lebih mantap dalam
Islam. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita syukuri karena kita ini mendapatkan naminipun hidayah. Ya, hidayah. Hidayah ini apa? Hidayah ini pitedah. Pitedah itu petunjuk. Kalau ada Bapak Ibu yang mungkin tidak familiar dengan bahasa Jawa, acung tangan Pak, sing tinggi. Ibu-ibu ingatan acung tangan. Tapi ya acung aja. Nanti saya jelaskan. Pitedah itu pituduh menika petunjuk. Bangun pagi seger badan, tidak dapat hidayah, padahal dapat undangan. Ya males di rumah saja. Terus esok-esok tekan nirwana Islamic Resident, omahe apik-apik, ndak malah meng kepingin mau ranti itu serasah mangkat du. Niku nek mboten angsal hidayah. Nek angsal hidayah, Bu, ayo mangkat. Ngopo wis to ade tekan kono iso silaturahim sedulur kabeh sak Gunung Kidul karo ndelok omahe disolawati. Sok sapa ngerti Gusti Allah paring rezeki. Niki Pak Fahmi ampun kesupen lho niki kula melu nawaki. Nah yang ketiga Bapak Ibu sekalian, itu kita bersyukur bahwa di sini ini taklim yang berlimpah doa. Berlimpah doa. Cobi sejak pertama tadi ingkang paring pangandikan sinten mawon. Semuanya menyelipkan doa. Tadi Pak Agus yang mewakili jamaah calon haji itu doanya bagus, sederhana tapi bagus. Salah satunya ngendika ngeten, mugi kita masih dipertemukan dengan Ramadan di tahun depan. Awake dhewe niku sok gleleng, gawe janji, gawe acara, gawe cita-cita, lali. Nek iso ketemu, saged kepanggih kalih Israel kapan mawon. Sinten sing ngersaki kepanggihan Israel sak cepete. Cobaan Allah sekarang menjadi rahmat. Itu namanya Covid. Ketika Covid cobi Bapak Ibu etang, berapa jumlah saudara kita, kerabat kita, adik kita, sahabat, teman, kawan yang kapundut, yang sudah harus mendahului kita. Sehari siang masih kontak-kontak dengan kita, malam istrinya kirim kabar kalau suami yang tadi siang kontak sudah tidak. Kita hari ini masih sibuk mencarikan plasma darah konvalesen. 2 hari kemudian kita yang ketemu dengan Israel. Kita tidak pernah tahu. Niki syukur yang ketiga bahwa kita diberikan selain sehat, selain hidayah, itu juga apa? Rasa syukur bahwa kita bisa bertemu dalam taklim yang saling mendukung. Mungkin naik pun kundur saking Mekah, saking Madinah. Bapak Ibu, jangan lupa di rumah itu pesannya Kang Untung tadi, hidupkan ibadah. Tidak ada gunanya kita pulang dari sana membawa predikat haji, kemudian perilaku kembali seperti sebelum naik haji. Berarti tidak ada peningkatan, berarti tidak berkemajuan. Nanti saya matur mengapa di Indonesia ini banyak kemudian muncul tradisi yang disebut dengan halal bil halal dan syawalan yang isinya saling memaafkan. Bapak Ibu sekalian, saya tadi nyuwun pirsa Pak Ketua PDM, Bapak mangke ngantos pukul pinten saya caos atur ini sampai jam 11 lebih 15. Artinya apa? Waktunya tidak panjang. Jadi ada beberapa hal kedah kula aturaken supados dados menapa dados pegangan pangeling-eling bahwa hidup kita ini tidak lama, kita hanya sebentar. Bapak Ibu sekalian, surat yang tadi saya sampaikan di depan, surat Al-Baqarah, surat terpanjang itu
itu di ayat 183 mewajibkan kita semua untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan pada umat sebelum kita, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dipegang targetnya takwa itu setunggal. Yang kedua, Bapak Ibu buka melih surat 2, surat 3, 133. Ini ayat-ayat ini saya sampaikan beberapa minggu sebelum Idul Fitri di Darul Khair dan di Siraman. Karena memang ayat-ayat ini melekat erat dengan ibadah puasa dan syawalan, itu tidak bisa dilepaskan dengan ibadah puasa. Jadi ayat yang pertama itu, ayat yang kedua menyampaikan tentang pentingnya menjadi orang bertakwa, karena Allah menjanjikan, mengkomitmenkan di Quran kepada mereka yang bertakwa itu dua hal. Satu, ruang pengampunan yang tak terbatas. Ruang pengampunan yang tidak terbatas. Kok kedah wonten ruang pengampunan to Pak? Nggih. Amargi menungso niku panggenanipun salah kalian lupa. Salah dan lupa. Maka Allah menyediakan itu hanya bagi mereka yang bertakwa. Yang kedua, Allah sediakan surga seluas bumi dan langit. Niku Ali Imran surat 3 ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Muttaqin menika piantun ingkang bertakwa. Jadi keuntungan menjadi orang bertakwa yang diharapkan lahir dari training camp, dari pusat pelatihan naminipun Ramadan menika, itu adalah orang-orang yang bertakwa, dan kepada Allah diberikan insentif, diberikan penghargaan. Carane piye? Carane lakonono ibadah sing kaya nang Ramadan kae, lakonono di hari-hari setelah Ramadan. Kalau Bapak Ibu kuntur dari haji, jalankan begitu pulang dari jamaah haji, jalankan lebih rajin, lebih tertib, dan disiarkan. Nanti ada ayatnya di belakang. Nek wekdal itu. Nah, yang ketiga, ayat ketiga, niki yang salah satu menjadi pegangan mengapa ada tradisi maaf-maafan di bulan Syawal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Niki yang 134. Alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharra wal kadhimina ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi yang disebut muttaqin di 133 tadi itu dijelaskan di 134. Alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharra. Orang yang suka menginfakkan dalam kondisi lapang dan sempit. Niki wau wonten adik-adik IPM apa ya tadi? Bahwa napa Mas Fahmi? Napa jenenge? Kantong ajaib. Kantong ajaib warnanya hijau. Jadi saya datang ini mau menyampaikan infak terbaik apa tidak. Nah, saya bawakan saja. Mungkin nek sing gawake sing kai pengajian terus beda sing mlebu. Bila perlu nanti saya puterin lagi enggak apa. Yang penting Muhammadiyah di Gunung Kidul itu mendapatkan infak terbaik dan termanfaatkan dengan baik. Jadi terbaik dan termanfaatkan dengan baik. Insya Allah kan ada masjid 2 lantai. Tadi saya lihat videonya luar biasa. Saya nanti minta izin Mas Arif, anak-anak muda yang di belakang Nirwana Islamic Resident ini, suatu hari kalau misalnya jadi undang saya, nggak usah bayar apa-apa, saya bisa di sini. Jadi itu menjadi salah satu monumen pergerakan kebangkitan ekonomi Muhammadiyah pasca pandemi. Insya Allah malah justru di Gunung Kidul nanti muncul itu. Nah Bapak Ibu sekalian, ciri wong takwa niku yang ibu bapak jalani selama bulan Ramadan pengen dadi wong takwa sepindah niku boten awal dalam kondisi lapang sempit paring infak. Yang nomor 2,
wal kadhimina ghaidha. Yang nomor 2 wal kadhimina ghaidha. Kadhimina ghaidha itu bapak ibu itu mampu menahan amarah, mampu mengelola emosi. Pun berangkat haji kondur pun boten wonten emosi ini. Soalnya semeleh semarang kalian Gusti Allah. Tawakal sedanten. Bagaimana tidak? Bapak Ibu akan datang menginjak tanah, di situ turun pertama kali ayat. Bagaimana sejarah agama dimulai dari sana. Nanti Bapak Ibu akan berso kalau wekdal cekap tindak ke sekian bukit-bukit itu untuk melihat dan merasakan sendiri apa yang diceritakan dalam Quran, apa yang disampaikan oleh para yai, para ustadz, para alim tentang sejarah tarikh Nabi. Sirah Nabi nanti Bapak Ibu akan bisa rasakan. Kalau sudah lebih bisa merasakan itu, mosok pulang ke Indonesia masih sama seperti sebelum haji. Puluhan juta Bapak tabung, Bapak Ibu keluarkan. Kalau pulang tidak meningkat kualitas iman, lalu untuk apa? Itu yang kemudian harus kita renungkan. Insya Allah nanti kalau sudah sehat walafiat, ibadah saya minggah, tetaplah membuat komunitas yang berdekat-dekat dengan apa yang kita dapatkan di sana, kemudian kita syiarkan. Kalau 126 orang tindak haji, separuh mawon niku saya telaten belajar agama, saya telaten mensyiarkan agama. Insya Allah majelis tabligh PDN Gunung Kidul niku nambah pasukanipun Pak. Kan menjadi ustadz itu, menjadi orang yang mensyiarkan itu kan tidak harus kemudian lulus dari pendidikan formal di UIN atau di mana. Tapi mensyiarkan kebaikan juga tidak harus di depan mimbar semacam ini. Nongkrong wong loro kalih ngopi, kalih nyeritake barang sing apik, ngajak sing apik niku lah dados manfaat kagem liyan. Tapi ini hanya bisa disampaikan oleh mereka yang memiliki derajat takwa tertentu. Derajatipun menapa? Nggih kala wau gampang ikhlas lilo infak dalam kondisi apapun, bukan gampang nesu, bukan gampang emosi. Kalau anak muda ini tadi ada NA, ada pemuda, tidak baperan. Jadi kalau adik-adik masih baperan, adik-adik harus introspeksi diri. Sebenarnya takwa itu sudah sejauh mana? Orang bertakwa itu tidak kalau marah ya tidak muncul marah seperti apa. Kalau senang ketawanya nggak sampai beribeni tanggane. Cukup remen kalian syukur, remen kalian syukur. Nah yang ketiga, niki wal afina anin nas, wal afina anin nas. Orang yang mudah memaafkan sesamanya. Orang yang mudah memaafkan sesamanya. Menungso niku sok salah kalih kancane, kalih sedulure, kalih liyan. Nggih nek kleru nyuwun ngapunten. Wong sing wis njaluk ngapura nek ketemune awake dhewe ya nek awake dhewe ya wis diapura wae. Niku membuat persaudaraan jadi lebih rekat. Seduluran ukhuwah di Muhammadiyah Aisyah juga lebih rekat. Nah, di serat wonten ayat itu bagian terakhir wallahu yuhibbul muhsinin. Amargi Gusti Allah menika remen kalian tiang-tiang ingkang saged nglampahaken paring kebajikan, paring kesaenan. Jadi pirsa nggih Bapak Ibu sak menika, kenapa di Al-Baqarah diwajibke poso Ramadan? Nek sasi poso awake dhewe ora entuk gampang nesu. Dikon sedekah sakake-akeh. Kon maklumi wis nek ana masalah wis lah diapura wae. Nggih amargi nek pengine dadi wong takwa niki cirine wong takwa. Jadi kenapa harus ada halal bil halal? Kenapa harus ada sawalan? Di negara Islam yang lain ya belum tentu ada seperti ini, Bapak Ibu. Tapi ini muncul di negara-negara dengan budaya kolektivitas yang tinggi. Di Indonesia itu budaya komunal, budaya kados ngaten niki niku tumbuh subur.
Nggih, nah di Indonesia niku wonten budaya mudik. Sinten ingkang sakmenika ngasta wonten Jakarta, Surabaya, wonten Kalimantan, Sumatera. Terus ketika mau lebaran sudah sibuk sejak sadurunge poso golek tiket dienggo mudik. Gunung Kidul itu termasuk kabupaten daerah tingkat 2 di Indonesia yang paling banyak muhajirinnya yang berhijrah ke daerah lain. Tapi kalau sudah Ramadan itu sudah sibuk pesen tiket, seminggu terakhir niku pun ajeng lewat ten pathuk mawon pun setengah mati. Niki kula nggih dielingke wingi. Pak Syauki mengke ngatos-atos. Jamin niku dieling. Ya saya matur, lah itu kan sudah tidak Ramadan, sudah tidak Idul Fitri, insyaallah rada longgar. Mboten sakniki Gunung Kidul niku tambah melih. Lho, tambah nopo? Lah wong pantainya api-api. Ratusan bis setiap hari lewat di jalan itu. Nggih pun mungkin nek tekan patok macet kula telepon Gusti Allah nyuwun buruk, dikirimi buruk. Ming kedhep tekan nirwana. Nek mboten mriki nirwana sing tenan mriki. Bapak Ibu sekalian, kita syukuri apa yang kita punya. Cara bersyukur yang paling hebat adalah dengan menyadari bahwa kita ini punya banyak kesalahan. Nek dhewe niku menyadari wah salahku akeh. Mila kudu nyuwun pangapura karo Gusti Allah. Nek karo kamenungsan nggih kemudian dengan liyan kita juga minta maaf. Kemudian kita memperbaiki diri. Bapak Ibu pirsa mboten? Kalau kita ini mudah memaafkan itu sebenarnya dapat manfaat itu diri kita sendiri. Wah niki rada angel niki Pak Sogi. Mboten. Jadi kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, hati kita ini dongkol niku napa nggih? Jengkel, sebah, sebel gitu. Kemudian ora bakal tak apuro, kira-kira gitu. Niku sampai kapanpun ketemu orang itu, mendengar namanya, mendengar suaranya, niku ten ati niku rasane bededeg. Ini kalau yang bukan dari Jawa pengen tahu bededeg nanti ngacung. Nek wis bededeg niku yang kemudian nyetir pikirannya awake dhewe niku pikiran elek. Nek pun tekan pikiran elek nyuwun sewu niku setiap detik, setiap menit niku jenengan kelangan internet dengan malaikat-malaikat Allah yang ditugaskan memberi rahmat kepada kita. Sing rugi sinten? Awake dhewe. Mila ajeng ketemu liyan urusan apa mawon, arep urusan sosial, ekonomi, politik sekalipun, rasah nganggo loro. Jadi memaafkan sebenarnya adalah manfaatnya adalah untuk kita sendiri. Nek wis diapura wis tak apura Mas, tak apura Mbak pun. Sing penting aja tok baleni. Nggih, pun rampung. Lega kabeh dadi seduluran meneh. Lega atine lega. Hati-hati lho, sakniki niku kathah penyakit kaya Covid ngoten niku. Kadang-kadang malah dadi saya nemen lorone mung gara-gara pikirane awake dhewe akeh bededeg atine. Dereng kaya Mas Fahmi niku bendina menghitungi duit ning dudu duit dhewe. Niku nek saking mumete salah ngitung duit apa mboten terus dicatet karo Raqib Atid wonten niki. Gitu. Nah, itu yang kerjaannya di ekonomi Muhammadiyah, yang kerjaan di politik, di sosial. Niki Pak Bupati pun kondur gitu. Tadi saya bisik-bisik Pak Bupati. Ampun jeneng didake sinten-sinten. Pak Bupati matur nuwun pun rawuh ten acarane Muhammadiyah. Muhammadiyah niki ageng. Muhammadiyah niki mandiri. Naya ajeng tumut ageng sareng ngajak Muhammadiyah. Mang terjemahke dhewe. Kenapa? Karena sejak awal 109 tahun yang lalu itu Muhammadiyah itu niate pancen paring boten nyuwun. Itu yang Ketua Umum kita Prof. Haidar Nasir menyampaikan tangan di atas.
Itu yang tadi juga Kang Untung menyampaikan, Pak Untung juga tadi Pak Satmono tadi menyampaikan. Pak Satmono itu kalau tadi nawake perumahan itu konteksnya untuk kemandirian persyarikatan, bukan sekedar dodolan omah Pak. Nek ming dodolan omah mboten perlu ketua PDN. Tapi ketika pengelola Nirwana Islamic Resident mengkomitmenkan itu masjid 2 lantai kami wakafkan ke persyarikatan, saat itu juga itu semangat persyarikatannya adalah semangat beribadah. Mau jualan, mau resik-resik, mau bikin apapun di sini, bikin sekolah, bikin apa, semangatnya ibadah. Saya bersyukur. Kebetulan kula niku sakniki ditugasi PP dados Wakil Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kok didhawuhi Pak Satmono paring dawuh niku caos atur pengajian kok ten komplek ekonominya Muhammadiyah ini. Nah itu mongkok loh. Terus weruh ono logo ngene Mas Fahmi. Mbok besok itu kalau ada acara kayak gini nih. Jadi nyuwun sewu, Muhammadiyah di cabang ranting atau di daerah itu nggak tak dodok-dodok siapa agniya di situ, siapa orang kaya di situ. Pak ngampil joglo nih di pengajian Muhammadiyah. Ya nek saiki nek pancen rana ya wis lah diape-ape. Tapi ke depan kalau bisa seperti ini. Jadi upaya kita menghadirkan jamaah, menjamu jamaah itu dicukupi dengan cara berpikir mandiri secara ekonomi oleh Muhammadiyah Aisyah. Sakit boten Pak Sofi, sakit, insya Allah. Ah niki sing keplok niki tambah ganjaran. Sing boten keplok nggih kula dongake asal ganjaran. Nek mengke keplok meli. Ah niki soalnya sagete nggih mincaos atur. Nek Pak Untung lak saged nyanyi. Untung Pak Untung boten ngejak duit Pak. Nek ngejak duit iki mau kula pamit Pak Satmono. Nah, kalau Allah kembali ke tadi, kalau Allah sudah menjelaskan kepada kita bahwa ekspresi takwa, wong takwa niku ketok. Saking nopo? Saking perilakune, saking pituture. Oh, wong takwa kuwi wong sing ora awel paring infak. Wong sing ora emosinan, nggak gampang marah. Orang takwa itu mudah memaafkan, selesai urusannya. Ya seperti ini kita ketemu untuk saling memaafkan. Jadi pesan halal bil halal, halal bil halal itu kan kita ini menghapuskan, membuat baik dengan kebaikan-kebaikan lagi. Hal jaza'u ihsani illal ihsan. Sinten sing saged nebak niku surat nopo? Ampun buka Quran ten aplikasi. Bapak Ibu yang bisa menebak hal jaza'u ihsani illal ihsan. Niku surat nopo ayat pinten? Kalau bocori tambahane. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nek suratnya apal kabeh. Ayat pinten. Jadi kebaikan dibalas dengan kebaikan. Ihsani ilal ihsan. Tadi disebut di Ali Imran 134, wallahu yuhibbul muhsin. Muhsinin itu orang yang menjalankan ihsan. Penak nggih Pak, tenan agama Islam niku penak. Watang nglakoni barang apik niku janji Gusti Allah swarga. Bapak Ibu ingkang wonten wingking saged pirsa mboten Pak? Swantene terdengar mboten? Kula kok malah sing mboten krungu nggih. Terdengar nggih Pak? Woi. Gambar kula ketinggal mboten ten mriku? Niki dawa banget kaya sepur. Nggih. Jadi Bapak Ibu sekalian, berislam itu sulit atau mudah? Sulit atau mudah? Mudah. Karena hanya tinggal menjalankan kebaikan.
takwa itu kalau kita masih kecil dulu itu gampang sekali penjelasannya. Jadi ketika masih kecil kita tanya kepada orang tua kita, Pak, Bu, gitu, Mbok, takwa niku nopo? Orang sering mengatakan, wah takwa itu definisinya rumit-rumit. Tidak. Kalau untuk anak-anak itu gampang. Takwa itu mematuhi semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Selesai. Nah, bahwa ada perintah sholat wajib 17 rakaat dilakoni. Wong niku dawuh. Ana perintah wajib poso ning sasi poso 183 ayat 183 Al-Baqarah ya dijalan. 184, 185 Al-Baqarah, Syahrul Ramadan dan seterusnya dijalani. Wong ya kabeh ya poso, ora ning awake dhewe. Sinten sing pengen entuk kunci swarga luwih cepet? Paling ora duwe pengarep-arep luwih cepet. Nanti sepindah ke panggilan Israel. Sinten ingkang pengen. Tapi kunci surga itu dijamin Allah diberikan pada kita kalau kita menjadi orang bertakwa. Dijanjikan di 133 tadi itu, di Ali Imran 133. Surga seluas bumi dan langit. Nek jenengan boten pitedah, berarti wonten masalah di rukun iman kita. Nek wonten pejabat napa-napa sing boten paham. Kae ustaz-ustaz kae cerita akhirat, cerita bar mati bakal ngene-ngene. Kok kaya wis tau mati wae. Nah niku paling cilaka niku. Aja nek misale dilalah kula wingi kapundhut terus didoe Pak Satmono sak ngadeg terina mboten mlayu kabeh. Kalau harus meninggal dulu untuk membicara ini, maka yang patut dipertanyakan adalah keimanannya. Kalau kita mengimani Allah itu ada, Quran itu benar karena itu isinya perintah Allah, maka kita mengimani tentang isinya. Jadi kalau kita diperintahkan puasa ya kita puasa. Kalau puasa yang benar dengan ibadah yang tertib dengan pahala yang ditingkatkan, kita ikuti, kita jalani sunnahnya. Kemudian dijanjikan kita jadi bertakwa, dan kalau bertakwa mendapatkan surga, diampuni kesalahan kita, ya insya Allah kita akan begitu. Bapak Ibu sekalian, nasihat terbaik. Wonten ingkang pirsa, nasihat terbaik menika menapa Pak? Ibu-ibu, kematian. Nasihat terbaik itu kematian. Karena manusia pada umumnya niku nggih angel diomongi wong tempat salah dan lupa. Duwe karep godaning donya. Arep didadekke lurah, wah nang ndi wis kaya ngopo. Wis janjekke macam-macam. Padahal di agama ini menjanjikan sesuatu itu berat sekali. Sehingga orang mau tergoda, karenanya diingatkan godaning donya niku bapak-bapak nek agak nyekel jabatan, nyekel duit korupsi. Gitu. Nek agak arep dadi sapa to sapa ngapusi. Nah, ini godaan dunia, karenanya Allah itu memberikan kesempatan ruang pengampunan yang luas. Janjane Bapak Ibu niku sampun istighfar, sampun nyuwun pangapunten kali Gusti Allah napa dereng? Sampun napa dereng? Sing wingking sampun napa dereng? Sampun. Ping pinten Pak sedinten? Nggo dihitung nggo. Saged mboten dihitung? Saged to Pak? Saged. Ini yang tuntunnya Kanjeng Nabi. Bapak Ibu naik sholat, carane sholat ngetutke sinten? Ngetutke Muhammadiyah. Muhammadiyah ngetutke sinten? Muhammadiyah ngetutke sing dilakoni Kanjeng Nabi. Sallu kama ra'aitum. Nggo, niki bapak-bapak ingkang nggih, ibu-ibu, niki tangan kula ngeten niki pirsa mboten? Pirsa nggih? Lho, ngeten niki miring ngeten niki. Nek salat wajib, Bapak Ibu sampun sami mangertosi artinipun napa dereng? Arti bacaan salat. Niku gampil lho Pak, Bu.
Nek sedina salat ping 5 karo maca karo niku suwe-suwe nggih hafal dhewe artine. Nek nggih mboten saged bahasa Indonesia ke Allah Maha Besar mboten saged. Nek dhewe iso ngomong Allahu Akbar wis ngerti artine ora perlu Allah Maha Besar. Ya ana sing pancen nggih ngoten niku nggih wonten. Ning mboten sah Muhammadiyah mboten ngoten niku. Sing penting ngerti artine. Dadi nek ngerti artine kita ini sholat kemudian mengucapkan bacaannya itu nang ati niku nunjem niku tertinggal di sini, kemudian kita jadi lebih mantep dalam berislam. Cobi sakniki nggih. Ketika kita sholat takbiratul ihram Allahu Akbar, kita baca iftitah, kita baca Al-Fatihah, kita baca surah di Quran, kemudian kita rukuk Allahu Akbar, rukuk. Bacaane kados pundi? Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika. Ini saya mau ngitung berapa kali Bapak Ibu itu sadar atau tidak sudah minta maaf kepada Allah. Subhanakallahumma, Maha suci Allah. Wa bihamdika, segala puji bagi Allah. Allahumma artinya apa? Artinya apa, Bu? Bareng rukuk napa? Iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Terus sujud. Allahu Akbar. Doane napa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma. Pun ping pinten niku wau? Bar niku duduk di antara dua sujud. Doane kados pundi? Dadine ping pinten? Bar niku sujud melih. Doane napa? Subhanallah. Dadine sak rakaat wonten ping pinten? Sedinten pinten rakaat? Nek papat ping 17 wonten pinten? Swidak 8. Sedina awake dhewe niku njaluk ngapura kalih Gusti Allah. Sing krasa ora krasa ten salat niku wau swidak 8. Ada yang nglakoni barang kleru dina niki terus istighfar. Sengaja ora sengaja nenggon salat niku tenanan lho niku nyuwun kalih Gusti Allah. Niku dereng rawatib. Pirsa rawatib salat sunnah yang menyertai salat wajib. Wonten qabliyah, wonten ba'diyah. Mang hitung tambahan. Saiki nglakoni kleru sedina nyuwun ngapura karo Gusti Allah, sesuk nglakoni kleru meneh. Nyuwun ngapura meneh, nglakoni meneh, nyuwun ngapura meneh. Nek jenengan dadi menungso, ana wong kleru karo jenengan, njaluk ngapura. Bar kuwi diapura sesuk nglakoni meneh. Diapura meneh. Kira-kira jenengan bededeg mboten? Ning niki Gusti Allah yang menyampaikan di surat Ali Imran 133. Bersegeralah kepada ampunan dari Tuhan. Jadi hanya orang bertakwa yang mendapatkan kesempatan itu. Nah kan Bapak Ibu. Gampil nggih? Gampang. Berislam itu gampang. Ning aja disepelekke. Aja disepelekke, digampangke. Niku masalah liya. Niku masalah liya. Salat tarawih pencolotan tung niku nyepelekke. Nah enten agama ten Muhammadiyah wonten naminipun tumak nina. Sing tamak nek salah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, bermaafan. Nah ini halal syawala. Bermaafan itu memberikan manfaat yang luar biasa. Kepada siapa? Kepada dua pihak plus satu. Dua pihak plus satu menikah apa? Dua pihak plus satu menikah. Yang pertama adalah kita memberikan perasaan lega kepada yang salah kepada kita. Kita memaafkan, dia lega. Aku wis diapura karo Pak Untung salahku. Aku diapura karo Pak Bupati, alhamdulillah. Pun Pak Bupati, Pak Untung nyuwun sewu, benjang kula mboten ajeng nglampahi barang kelentu malih. Lega kabeh padha-padha lega.
Nah, yang kedua, kita sendiri juga lega karena tidak terbebani dendam, tidak terbebani hal berdedek dan seterusnya. Ikhlaskan. Yang ketiga, kalau ini terjadi di komunitas sebesar Muhammadiyah Aisyah Gunung itu akan terbangun ukhuwah yang luar biasa karena terjadi di orang-orang yang memiliki pemahaman yang lebih jauh. Karena ke depan kita akan ketemu lagi, kita akan serawung lagi. Daripada serawung dalam kondisi yang berjarak, mendingan kita bersama. Niku manfaatnya bermanfaat. Kalau Bapak Ibu ngersake wonten Quran malih mang buka surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 199. Ini saya sampaikan di sini. Kemarin Darul Khair dan Siraman belum saya sampaikan. Ayatnya ngaten iki, Pak. Khudil afwa wa'mur bil urfi. Khudil afwa wa'mur bil urfi. Khudil afwa itu maknanya kalau kita jadilah pemaaf, karena kalau kita jadi pemaaf dan orang yang menyeru kepada kebaikan, wa'arid anil jahilin, dan hindarkan dari jahilin. Jahilin itu ketidaktahuan, kegelapan, kebodohan. Maka Allah akan memberikan kita kehidupan yang jauh lebih baik. Kenapa? Karena dengan menjadi pemaaf, dengan menyeru kepada yang ma'ruf, wa'mur bil urfi itu, wa'mur itu dari amr gitu, dari memerintahkan, mengajak gitu, mengajak kepada kebaikan, dan hindarkan, berpaling dari kebodohan, kegelapan, ketidaktahuan. Surat 7 199. Ini persis yang dilakukan Muhammadiyah sejak 1 abad lebih yang lalu. Yang sering kita pegang kalau kita perkaderan Baitul Arqam, Darul Arqam di mana-mana, itu kan surat 304. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatu yad'auna ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul ingkang wingking, humul muflihun. Wal takum minkum ummatu yad'auna ilal khair. Jadi kita ini, Pak, diharapkan menjadi umat yang selalu mengajak kepada kebaikan, membawa kebaikan, menyeru untuk berbuat baik yang lain, dan menghindarkan dan meminta orang lain juga untuk tidak melakukan hal yang mungkar. Dan dijanjikan Allah di situ, wa ulaika humul muflihun. Muflihun itu bicara tentang yang kita sebut dalam bahasa Indonesia niku naminipun keberuntungan, kesuksesan. Nah ini bahasa modernnya naminipun kesuksesan. Kesuksesan nek wong sing ora duwe agama niku kesannya adalah itu hasil upaya diri kita sendiri. Ning nek Allah mboten ridho, kira-kira sukses napa mboten? Podo-podo wong sekolah arep mlebu nang Gajah Mada. Kalau nggak bisa bahasa Jawa, sama-sama sekolah mau masuk ke Universitas Gajah Mada. Sama sekolahnya sama. Pinternya sama. Kemudian seleksi. Tapi yang masuk di satu program studi misalnya dibutuhkan 50 orang saja, kursi 50 orang saja. Yang daftar bisa 1000 orang. Bagaimana 1000 jadi 50? Oh ada tes Pak, belajar bimbingan tes. Nggih, belajar bimbingan. Sudah sama-sama semua. Kenapa yang terpilih si fulan? Kenapa fulana tidak terpilih? Karena Allah memberikan keberuntungan kepada si fulan. Keberuntungan itu kemudian dalam kondisi tertentu bisa dimaknai sebagai kesuksesan, keberhasilan. Dalam kondisi kita bersaing, berjuang, berperang melawan sesuatu yang mungkar, itu disebut dengan kemenangan. Milo ada banyak surat yang menggunakan konsepsi falah itu. Termasuk niku wau 104. Termasuk 104.
Jadi kalau kita bermuhammadiyah niki wajib ain Pak, senes wajib kifayah, nek wajib kifayah sing ngapal min Pak Satmono wis cukup. Nene nggih Muhammadiyah tinggi dakwah, tinggi penguat hati kepada keluarga di rumah nih bapak-bapak kepala rumah tangga yang nanggung jawabi agamane sak keluarga. Ibu-ibu ratu rumah tangga sing nanggung jawabi pendidikan agama. Itu harus paham betul 104 ini. Karena ini menjadi dasar. Kalau sejak kecil dibiasakan begitu, insya Allah 20-30 tahun lagi itu Muhammadiyah tidak kekurangan calon bupati dan gunung gitu. Karena nilainya sudah terpegang. Yad'una ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf. Kemudian apa? Nah, dengan begitu insya Allah kita akan punya kader-kader pemimpin yang tahu, oh harus ngajak kepada kebaikan dan menolak gitu ya, menghindarkan diri, melarang kepada yang munkar. Kalau sekarang kan nggak gampang. Tadi saya mau bisik-bisik Pak Bupati, tapi saya belum ketemu Pak Satmono. Bapak Ibu sekalian, pemimpin tidak harus bupati. Tapi cobi Bapak Ibu Eta, ada nggak teman-teman ini, ada berapa nih sekarang yang eselon 2 di Kabupaten Gunung Kidul yang warga bersyarikatan? Oke Mas Fahmi gitu. Yang eselon 3, eselon 4. Kenapa? Karena yang eselon 4 itu suatu hari ya jadi eselon 2. Milo kalau ada rekrutmen semacam itu, adik-adik ini didorong saja, nggak apa-apa. Kalau ada wadah-wadah di luar Muhammadiyah, didorong Pak, supaya jadi dakwah. Lah nek jenengan ming dakwatan Muhammadiyah terus ngebutin gede-gede Muhammadiyah. Jadi Bapak Ibu sekalian, sawalan ini kan jadi hikmahnya banyak. Gitu. Selain yang terkait langsung dengan Ramadan sudah saya jelaskan tadi diri-diri ayatnya, itu juga dalam aspek kehidupan kemasyarakatan. Mugi-mugi Gusti Allah menika gampang ke awake dhewe, nyedak ke awake dhewe dumateng dawuh-dawuhnya. Karena apa? Karena kalau sudah ke situ penak. Niki cobi sarang-sarang kados ngeten niki. Ketika kita lagi mau nglakoni barang sing ra bener. Misale nggih, niki ten mriki mboten wonten. Saking bededeg urusan ditelepon terus arep miso-miso dicekeli kancane sebelah. Pak. Kenapa? Karena kanca-kancane niki satu iman, satu akhlak. Nenek ketemune kalih sing sok yen sewu, sok nongkrong bengi-bengi karo ngombe-ngombe macam-macam, malah dikeploki, Pak. Apik tenan iki misuwe. Apik tenan. Saya adoh. Ngaten Bapak Ibu, mila monggo kita syukuri pertemuan kita siang ini bahwa pimpinan daerah Muhammadiyah bersama dengan Aisyah dan seluruh ortum dapat menghadirkan kita semua. Setelah 2 tahun kita tidak bisa bertemu bersama-sama. Ada yang sama sekali tidak ngasto masker. Niki ampun diandake MCCC Pak Anjir. Ada yang masih pakai masker rapet, monggo. Itu kehati-hatian kita masing-masing. Tapi insya Allah niat kita sama. Kita tidak ingin membagi, menularkan, menyebarkan penyakit. Mila monggo kita hati-hati. Ya, pandemi belum sepenuhnya selesai, tetapi ikhtiar ekonomi, ikhtiar sosial, ikhtiar keagamaan harus terus dilakukan. Insya Allah kalau ini terus kita lakukan, Muhammadiyah Aisyah yang mandiri di Gunung Kidul itu akan terwujud tidak lama lagi. Kalau kita bersama-sama seperti ini, setahun sekali 2 kali saja ada saudagar Muhammadiyah Aisyah yang bisa bikin nirwana Islamic Resident semacam ini, setahun 2-3 kali aja, insya Allah tidak sampai 5 tahun PDN PDA itu tidak perlu bikin proposal jaluk sumbangan, termasuk jaluk sumbangan ke nirwana tidak perlu, karena yang akan dilakukan niku mekanisme muamalah yang lebih sehat. Jadi misalnya ngeten iki, misalnya nih kalau kepanggian kali teman-teman pengelola niki, Mas Fahmi misalnya, Mas Arif Darmawan, Mas iki lenggah iki. Kowe ngedole nanti nang Muhammadiyah. Kenapa? Kulo pengen dadi kampung Muhammadiyah, Pak Sofi. Dadi pusat dakwahnya alhamdulillah. Kita ngomong kemudian, Muhammadiyah Aisyah kersa mboten. Kulo purun Pak Sofi, ning regane mboten tekan kulo duwite.
Nah, mila monggo dihitung sareng ana cara niku. Kapan-kapan dolan di sekolah properti Muhammadiyah. Niki nggih promosi. Bedane nek kedah mlebet riku nganggone riku kudu bayar. Nek sekolah properti mboten bayar. Ning melu webinar gratisan. Tapi di situ kita jadi dapat ilmu. Oh, ternyata iso dihitung. Nek gajine sesasi 10 yuta iso ngangsur piye? Nek gajine 5 yuta iso ngangsur piye? Nek duwine ming donga matur Pak Sab. Mau dulu. Nek mboten diniati, ya kita nggak bakal punya rumah. Nah, rumah niku penting. Untuk apa? Untuk ini rumah itu bukan masalah harta. Rumah itu pusat persebaran dakwah di tahap paling awal, itu namanya rumah. Kula niku dereng gadah griya, ning kula niku kontrak Pak Sugi. Mboten napa-napa, tahapane mungkin lewat kontrak. Ning penyebaran nilai-nilai agama ke anak-anak, ke keluarga itu ya lewat pembiasaan taraweh, pembiasaan sholat wajib, pembiasaan darus, itu ya lewat rumah. Nah, mila kalau betul konsepsinya ini berjalan sampai selesai, berapa unit ini Mas? 300 unit. Sekarang sudah laku berapa? 209, 11. Sekarang sudah laku 11. Kalau betul ada 300 nanti terisi, kemudian ada masjid, wakafnya persyarikatan, maka insya Allah lingkungannya juga lingkungan persyarikatan. Sinten sing boten remen nek jenengan bapak ibu tindak kantor, anak-anak di rumah, itu kampungnya kampung persyarikatan. Coba bang bayangke. Krungu adzan saka masjid, niku tangga-tangga zaman kula cilik renten kauman, nek ora manang masjid isin dhewe, Pak. Isin. Mboten mergo desinane wong tuane isin. Wah, kae nggawa sarung mlayu nang masjid kae isin. Di kota ada banyak kampung seperti itu, di Kauman, Kadipaten, Tangpuluhan, mungkin Wiro Brajan niku nek krungu adzan zaman semono nggih. Niku nek nganti proper bocah do mlayu terus ade mboten mlayu niku nang omah ming isin. Nah, itu karena terbangun budaya Islaminya. Bar magrib tekan ngisa niku nek nganti ana bocah kok nang omah apa dolan niku wong tuane sing isin. Biasanya ten pundi? Ten masjid. Riyen mboten nonton nek jaman kula istilah TPA niku mboten nonton. Ontone ngeme ngaji bar magrib tekan ngisa. Senior-senior kita pemuda Muhammadiyah senior-senior seangkatan mungkin tahun nah itu meng ten masjid nunggoni junior. Mboten digaji, mboten dibayar. Ngajari sing cilik-cilik. Ning nggawa gitik. Nduduke tajwid iki. Nek kene ngapal karo domlengker dituthuk cedhuk. Nek sakniki jenengan nuthuk dibakarake polisi. Nek riyen kukune dawa sithik niku dituthuk garisan kayu. Orang lupa bahwa nek senior, guru, ustadz nuthuk niku karena rasa sayang. Supaya sok nek gede ora kebacut kleru tajwide. Terus mboten. Nek sakniki malah dicurigai, anakku disiksa nang kono malah repot. Tapi Bapak Ibu sekalian, kenapa tadi saya sampaikan pentingnya kita hidup di lingkungan yang relatif sama nilai-nilainya, supaya anak-anak kita ketika sedang tidak bersama kita pun itu terjaga budaya. Itu yang membuat ini menjadi istimewa. Bukan harganya, bukan desainnya, tapi lingkungan pembelajaran agama itu yang penting. Dan sekarang di kota itu sudah sangat sulit mencari seperti itu. Sangat sulit. Nah, kalau jenengan ada rumah seperti ini kok wis nang ngarepan wis disiapkan masjid gitu ya. Ada rencana masjid 2 lantai yang tadi Ketua PDM menyampaikan ini masjid saya 2 lantai. Aku ndelok videone nggih HP Ibu, saya niku. Muga-muga niku mboten mung dinggo salat. Tapi ada taman pendidikan, ada tempat kita bersosialisasi untuk mikirke kepentingan umat. Dan Kanjeng Nabi ngoten niku ten Madinah. Niki nek saya dawa, saya mboten 11:04 niki pun tekan jam 11:04. Tapi intinya adalah mboten promosi omah mboten, tapi saya promosi tentang pentingnya membangun dakwah sejak dari rumah. Pentingnya memilih tempat, lingkungan tempat tinggal yang dekat dengan masjid dan satu
frekuensi dalam beribadah kepada Allah. Lah kalau sudah dimulai di Gunung Kidul, harapannya ini akan juga terjadi di tempat lain, di kota Bantul, Sleman, Kulon Progo, syukur Rodomedan tekan Pacitan, syukur tekan Bablas, tekan Bundi-Bundi. Jadi hikmahnya itu dirasakan lebih jauh. Ngaten Bapak Ibu sekalian, matur nuwun rawuhipun, matur nuwun sudah midhangetaken. Tadi saya hitung sampai sekarang yang berdiri sejak saya berdiri di sini, berdiri tindak keluar itu 7 orang. Soalnya koyo sepur, jadi saya dihitungi. Dari yang tadi saya dengar 1000-an orang, terus yang hadir tadi ngendikannya mungkin 800-900 orang. Jadi nek dikurangi itu yang ngurungono 1%, berarti memang Pak Satmono dadi niki saestu pinter damel forum. PDN dan PDA Gunung Kidul saestu semangat membangun syiar Muhammadiyah Aisyah. Nah, saged kados ngaten sepindah malih insyaallah tidak sampai 5 tahun PDN Gunung Kidul bisa menjadi yang paling mandiri, Pak. Insyaallah kita niatkan nggih, kita niatkan. Ngaten Bapak Ibu, matur nuwun sedayanipun mugi kita sedanten tansah pinaringan sehat, pinaringan rahmat, pinaringan hidayah saking Gusti Allah. Nasrum minallah wa fathun qarib. Namung pitulungan saking Gusti Allah ingkang saged ngraketaken kita sami dumateng keberuntungan, keberhasilan, insyaallah kemenangan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.